Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Elbijo di channel Bincang. Di episode kali ini kita masih akan berbincang di segmen Bincang Literasi. Guys, sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai kenangan hujan bulan Juni yang ternyata turun di bulan Juli. Bertepatan pada hari Ahad tertanggal 19 Juli 2020 bulan kemarin, kita telah kehilangan sosok yang sangat menginspirasi, sosok legenda, seorang sastrawan kebanggaan Indonesia, di mana beliau selalu dikenal dengan karya tulisnya khususnya di bidang puisi. Meski selalu mengusung hal-hal yang sederhana, namun selalu syarat akan makna. Beliau adalah Eyang Sapardi, yang meski di usia beliau yang tidak lagi belia, tapi beliau masih produktif melahirkan puisi, menghadirkan nuansa romantis dan menyentuh hati. Sehingga dapat dimaklumi, kepergian beliau mengusung luka yang dalam bagi khalayak ramai, khususnya pecinta literasi. Eyang Sapardi bernama lengkap Sapardi Djoko Damono, lahir di kota Solo pada tanggal 20 Maret 1940. Beliau sudah sangat produktif dan aktif menulis puisi sejak beliau masih SMA, yaitu pada tahun 1957, meski baru menerbitkan buku puisi pertama beliau pada tahun 1969, yaitu Dukamu Abadi. Sejak diterbitkannya buku pertama beliau, beliau terus menerus produktif dalam menerbitkan buku puisi-puisi beliau. Salah satunya yaitu Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Ada Berita Apa Hari Ini dan Sastro, dan Hujan Bulan Juni, dan masih banyak lagi. Selain menerbitkan buku puisi, beliau yaitu Eyang Sapardi juga menerbitkan buku fiksi, antara lain Pengarang Telah Mati, Pengarang Belum Mati, dan Pengarang Yang Tak Pernah Mati. Nah, ketiga cerita tersebut disatukan dalam trilogi Sokram. Nah, selain buku-buku fiksi, sejak tahun 1978, Eyang Sapardi juga aktif menerbitkan buku-buku non-fiksi, yaitu novel Indonesia Sebelum Perang, Sosiologi Sastra, Bilang Begini Maksudnya Begitu, Anlih Wahana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya sampai di situ, sajak-sajak Eyang Sapardi juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahkan sajak dan esai beliau sudah dibukukan di dalam bahasa Jepang pada tahun 1986 di kota Papua. Nah, tidak hanya karya-karya beliau yang diterjemahkan, Eyang Sapardi juga aktif menerjemahkan beberapa karya sastra. Salah satunya yaitu ada dari penulis favorit saya, Ernest Hemingway, yaitu The Old Man and the Sea. Terus juga ada dari Henry James, Daisy Miller, dan Murder in the Cathedral dari T.S. Eliot. Banyak lagi sih, selain tiga yang saya sebutkan, Eyang Sapardi juga aktif menerjemahkan karya-karya dari sastrawan lainnya. Eyang Sapardi juga banyak menerima beberapa penghargaan untuk pencapaiannya di bidang kebudayaan. Salah satunya adalah beliau pernah diberikan oleh pemerintah Australia, yaitu Cultural Award pada tahun 1978. Hubungan Eyang Sapardi sangat erat dengan puisi. Sebagai seorang sastrawan, banyak dari karya-karya beliau yang kita kenal. Eyang Sapardi bagaikan ikon untuk puisi, romantisme, hujan, dan bulan Juni. Nah, sajak di bulan Juni sendiri tidak hanya berhenti menjadi sebuah puisi yang dibacakan di ruang-ruang literasi, tetapi terus berlanjut hingga diadaptasi menjadi komik, novel, sebuah lagu, hingga diangkat menjadi sebuah film. Sajak Hujan Bulan Juni yang awalnya bermula dari kumpulan puisi,
kini berkembang dan terus tumbuh di hati para penikmat literasi. Menjadi romantika tersendiri bagi anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Sungguh sebuah dampak yang begitu besar dari kumpulan kata-kata. Ketika memasuki bulan Juni, puisi-puisi segera memenuhi ruang-ruang literasi. Di dalam buku ini, yaitu Hujan Bulan Juni, terdapat sebanyak 102 buah sajak puisi, di mana Hujan Bulan Juni sendiri menempati posisi ke-91. Eyang Sapardi pernah mengisahkan bahwasanya beliau menulis sajak Hujan Bulan Juni pada tahun 1989, di mana pada waktu itu hujan memang tidak pernah turun pada bulan Juni, sehingga menulis sajak Hujan Bulan Juni merupakan retorika kata semata. Selain sajak Hujan Bulan Juni, di buku ini juga terdapat puisi-puisi beliau yang sudah melegenda. Karena kemampuan beliau yang sangat andal dan sederhana membuat puisi-puisi beliau sangat gramatikal dan sangat unik. Dan terlihat juga dari diksi yang digunakan oleh beliau membuat puisi-puisinya itu sangat orisinil karena penggunaan diksi yang sangat sederhana namun dipenuhi dengan majas retorika. Karya-karya Eyang Sapardi sangat kaya dan menyimpan imaji visual, di mana dari susunan kata-kata dapat menimbulkan pengalaman sensoris, sehingga ketika kita membaca puisi-puisi beliau seakan-akan kita diajak secara langsung dalam mendengar, melihat, dan merasakan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Eyang Sapardi bukan hanya sosok yang kreatif dan produktif, tetapi juga seorang sosok yang imajinatif. Salah satu puisinya yang mencengangkan terdapat di buku ini antara lain Yang Panah Adalah Waktu. Ditulis pada tahun 1978. Di dalam buku ini terdapat di urutan ke-74, di mana puisi tersebut mengisahkan tentang keabadian dan betapa berharganya waktu. Selanjutnya ada sajak Aku Ingin yang ditulis pada tahun 1989, yaitu sebuah sajak pengungkapan rasa cinta dengan kata-kata yang sederhana padahal memiliki artian yang paling tidak sederhana. Nah, sajak Aku Ingin sendiri terdapat di urutan nomor ke-92, di mana tepat berada setelah sajak Hujan Bulan Juni. Nah guys, sampai di sini saja perbincangan kita kali ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari Eyang Sapardi dan puisi. Jangan lupa juga guys untuk mendoakan beliau. Oh ya, dari sajak Hujan Bulan Juni, dari sepilihan sajak Hujan Bulan Juni ini, ada yang paling saya sukai yaitu sajak Hujan, Jalak, dan Daun Jambu. Saya akan mencoba membacakannya sebelum saya tutup perbincangan kita kali ini. Hujan turun semalam. Paginya jalak berkicau dan daun jambu bersemi. Mereka tidak mengenal gurindam dan peribahasa, tapi menghayati adat kita yang purba. Tahu kapan harus berbuat sesuatu agar kita manusia merasa bahagia. Mereka tidak pernah bisa menguraikan hakikat kata-kata mutiara, tapi tahu kapan harus berbuat sesuatu agar kita merasa tidak sepenuhnya sia-sia. Sapardi Djoko Damono 1992. Jangan lupa like and subscribe.